Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan drama antara Paula dan juga Baimong yang sekarang ini sudah menjurus ke banyak hal, bukan lagi terkait dengan hak asuh anak, adalah terkait dengan isu kesehatannya seorang Paula. Kalau kalian mendengarkan analisaku dari video-video sebelumnya, aku sama sekali tidak pernah menyebutkan apa nama yang penyakit yang diderita Paula dugaannya. Ada banyak yang aku sensor di situ teman-teman. Cuman kan aku tidak bisa mengontrol banyak media online dan juga TV bahkan di Indonesia yang sudah dengan gamblang menyebutkan tiga huruf penyakit tersebut. Nah, ada salah satu statement dari Hotman Paris kan yang mempertanyakan gitu. Kalau memang betul Paula menderita hal tersebut, ya baimnya juga harus diperiksa katanya. Jangan-jangan nanti dia juga kena gitu misal. Terus ataupun juga jangan-jangan itu berasal dari baim gitu, hal tersebut ya, penyakit tiga huruf tersebut. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa jejak digital, sebenarnya baim itu dia tidak pernah mengatakan ya tentang hal tersebut, cuma yang mengatakan adalah kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya bilang bahwa Paula itu menderita sakit yang kronis yang tidak bisa disembuhkan, penyakit yang fisik. Kemudian muncullah berbagai macam media terkait dengan penyakitnya tersebut, nama-namanya. Terus disampaikan juga sama uh, Hotman Paris ya, bahwa ternyata kan kalau dilihat dari potongan dugaan adalah apa itu salah satu hasil putusan di persidangan, itu tidak ada dokter katanya yang hadir dalam persidangan. Memang betul kan yang datang itu adalah harusnya kan yang datang tuh dokternya adalah Dokter Profesor Zubairi Jurban tidak dapat menghadiri di persidangan karena rahasia rumah sakit dan bahwa ada perjanjian dengan pasien. Serta yang datang itu berarti keterangan dari Teku Zaki Azwar dan juga Putri Nurizki Mayang binti Joni Jelani mengenai pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah yang dinyatakan bahwa termohon positif tiga huruf tersebut. Nah, Hotman Paris bilang bahwa itu kan bukan dokter, harusnya nggak bisa seperti itu. Ya, itu kan salah satu bagian alat bukti ya. Cuma kita coba dengar dulu ya, ada kode dari Baim Wong yang dia mengatakan dengan tegas ke media terkait dengan hasil cek laboratoriumnya. Dia kan pergi ke Penang, dia ngecek katanya kata-katanya apa ini? Lihat nih hasilnya gitu. Ini adalah kode-kode, ada banyak sekali tanda-tanda disebutkan penyakit kritis juga oleh Baim di sini. Ini salah satu cuplikannya. Saya tidak NPD. Oh, robot apa ya? Saya tidak NPD, itu adalah bagian pertama. Berobat apa ya? Wartawan tanya. Kenapa harus pergi ke rumah sakit di Penang, Baim gitu ya, untuk ngecek apa? Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Belakangan kan ada lah ya kata-kata yang bukan menyudutkan juga ya, yang bilang narasi kalau ada penyakit mental. Saya mau itu menyudutnya ke NPD. Oke. Jadi dia langsung datang ke rumah sakit di Penang tersebut melakukan general check-up, nggak cuma mental tapi juga fisik. Yang bisa aku pahami di sini adalah ini adalah kayak bahasa tubuh dari Baim Wong dan juga strateginya sebelum dia sudah menyadari bahwa ini bakal penyakit tiga huruf tersebut bakal beredar ke masyarakat dan juga ke media. Makanya dia menunjukkan saya baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Walaupun masih ada multi interpretasi, orang yang memiliki tiga penyakit tersebut itu juga banyak yang sehat, banyak yang baik-baik aja. Walaupun itu tidak menjamin. Tetapi secara logika gini ya, di Indonesia tuh mohon maaf ya, masih banyak sekali orang yang berpikir bahwa kalau pasangan kita kena penyakit tiga huruf tersebut, sudah pasti kita bakal kena. Itu enggak, teman-teman. Karena di Thailand, karena memang aku tinggal di Thailand ya, itu sejumlah orang tuh sudah mempublikasikan bahwa mereka menderita hal tersebut, tetapi pasangannya, anak-anaknya sama sekali tidak kena. Bahkan, jadi secara logika gini, secara simpelnya ya, ini knowledge ya, pengetahuan umum, bukan harus dokter sebenarnya. Ada salah satu pil, namanya itu kalau nggak salah pil ARV ya, kalau nggak salah, itu diminum seseorang, kalau dia itu pengen yang melakukan hubungan tersebut, tetapi tidak menggunakan pengaman. Dia tidak akan terkena dengan penyakit tiga huruf itu lagi, asalkan dia mengkonsumsinya setiap hari.
itu adalah namanya kalau nggak salah pil ARV. Itu adalah yang pertama, tapi masih bisa kena yang lain-lain lagi. Tapi kalau untuk yang 3 huruf itu, dia udah nggak bisa. Terus yang kedua, kalau orang yang terkena penyakit 3 huruf tersebut mengkonsumsi pil yang memang harus dikonsumsi tiap hari, terus kadar mungkin istilahnya mungkin kayak sel darah putihnya sudah baik sekali, tingkatnya mungkin 98%, sudah nggak terdeteksi lagi begitu, dia boleh memberikan air susunya kepada anaknya itu boleh dan itu tidak akan menularkan. Terus melahirkan juga sama. Yang paling aman adalah menggunakan proses yang sesar. Ataupun juga banyaklah macam-macam halnya. Jadi kalau ada masyarakat yang bilang bahwa sudah pasti Baim kena atau anak-anaknya kena, itu sama sekali enggak. Tetapi poinnya adalah dalam dugaan yang sekarang beredar ini kan adalah katanya kejadiannya itu sebelum pernikahan. Apakah aku rasa di Indonesia itu kalau mau menikah sudah ada ngetes semuanya. Bahkan untuk aku sendiri ya, karena aku bekerja di luar negeri, setiap tahun itu untuk memperpanjang visa, kita harus melakukan general check up. Ada berbagai macam tes yang harus dilalui ya, kayak tes kaki gajah, terus sejumlah penyakit yang urusan seperti itu, termasuk juga yang 3 huruf, terus juga ada yang diabetes, jantung, itu ada semuanya teman-teman. Dan aku lihat kenapa Baim melakukan pemeriksaannya di Penang, mungkin dia biarin lebih secret mungkin kalau terjadi apa-apa aman, nggak bakal bocor kemana-mana, dan ternyata ya nggak tahu lah, ada banyak kemungkinan lah ya, tapi dia menunjukkan bahwa katanya dia baik-baik aja. Nah ini adalah counter dia ya untuk menghadapi isu-isu yang sepertinya dia sudah memprediksi ini bakal menjadi pertanyaan sejumlah orang. Makanya Hotman Paris di video terbarunya bilang bahwa Baim juga harus diperiksa katanya. Dia sudah ada nih katanya bukti medical check up dari Penang. Oke, bagian berikutnya, Baim pun juga dikatakan dia katakan NPD gitu. Memang NPD itu apa aja? Jadi NPD itu adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Jadi, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai gangguan kepribadian narsistik. Ini adalah gangguan mental di mana seseorang memiliki rasa kebesaran diri yang berlebihan, kebutuhan akan kekaguman, dan kurang empati terhadap orang lain. Ya, narsistik gitu kan ya. Sebenarnya narsistik juga ada banyak jenisnya. Ada yang narsistik itu yang bisa yang covert. Covert narsistik itu adalah contohnya gini. Seandainya gue punya alat sehebat lo Anjas, gue bakal jadi YouTuber yang lebih hebat dari lo gitu. Ataupun juga seandainya gue lahir di keluarga yang seperti lo, gue pasti bakal jauh lebih hebat dari lo. Itu adalah kayak covert narcissistic. Jadi dia tuh berusaha menyalahkan seseorang lain atas ketidakmaksimalan yang dia dapatkan. Dan ada banyak lagi jenis-jenisnya. NPD itu banyak teman-teman. Nah, Baim mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak ada NPD. NPD itu lebih kepada lack of empathy ya. Empatinya tuh sama sekali nggak ada. Ya kalau kita lihat kayak misalnya gini, ada beberapa trait-nya. Katanya butuh akan kekaguman, kurang empati. Ya ini adalah hal yang subjektif. Setiap orang juga punya masalah-masalah ini, tapi kan bukan berarti kalau kita senang dipuji orang sudah pasti NPD. Kita nggak punya empati, bisa aja karena orang tersebut jahat sama kita saatnya balas dendam kan juga bisa seperti itu. Jadi Baim sudah mengatakan secara tegas, dan cek dia tidak ada penyakit yang dituduhkan tersebut. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa Baim itu juga menyimpan kekesalan dan juga sakit hati dengan cap-cap yang muncul di media terkait dengan dirinya. Dikatakan pelit lah, NPD lah, memisahkan anak dengan ibunya, banyak lah, you name it. Jadi itu sampai juga kena mengenai mentalnya seorang Baim Wong. Di bagian berikutnya, Baim itu juga ngomongin terkait kata-kata yang kalau orang sudah punya penyakit yang kronis, harusnya disembunyikan. Jangan dikasih tahu ke orang lain, ditutupi. Nah, ini apakah ditujukan untuk sang mantan atau seperti apa? Salah satu cuplikan ini, teman-teman. Nggak boleh, itu lebih ke orang itu kalau udah punya penyakit, bilangnya itu dia ada yang, kalau saya bilang luka ya, luka yang kadang kalau terlalu berat harus disembunyikan. Yang bisa dukung itu adalah keluarga, teman dekat, pasangan. Kalau bisa sembunyiin, nggak orang-orang tahu. Bahkan keluarganya pun kalau perlu tidak tahu, kita nggak kasih tahu.
Itu yang namanya seharusnya kita jaga. Oke. Dengan adanya isu mengenai 3 huruf tersebut yang diduga katanya itu dimiliki oleh Paula, pikiran kita sekarang melihatnya, apakah ini ditujukan untuk itu gitu? Harusnya ditutupi begitu. Cuman ya kita harus fair juga. Media aku lihat kenapa fokus concern kepada isu tersebut, ya dengan segala hormat karena kuasa hukum dari Baim Wong yang memberikan kode ke masyarakat yang mengatakan bahwa Paula memiliki penyakit yang kronis yang sampai sekarang belum ada obatnya. Nah, wartawan, netizen kan penasaran, apa itu, apa itu? Kemudian muncullah apa itu capturean dari salah satu hasil putusan yang diduga itu adalah dari salinan dari hasil sidangnya, ada 3 huruf tersebut. Dan Paula pun waktu kita lihat di wawancaranya di mana, Densu kan ya, Densu udah mulai menyindir ya, bukan menyindir lah, sudah mulai ngasih kode bahwa isu terkait dengan penyakit tersebut, Paula gimana? Kan dia hanya mendiamkan aja dan tidak meresponnya. Jadi netizen itu semakin berpikir begitu. Jadi untuk hal tersebut aku sangat prihatin untuk Paula. Cuman untuk bagian yang Baim dia berusaha ngebela diri dengan dia berobat, bukan berobat ya, maksudnya melakukan pengecekan fisik dan juga mental, itu adalah hak dia juga untuk mungkin sebagai obat dia sakit hati selama setahun terakhir mendapatkan hujatan. Bahkan sampai sekarang pun dia masih banyak yang kontra sama dia dan dia mendapatkan hujatan juga. Saya sampai bingung gitu loh, kok saya diginiin ya, saya bilang. Saya sampai, dan teman-teman saya juga nanya sama saya kan, kalau misalkan, saya nggak tahu juga kenapa juga orang terkadang langsung percaya. Ya enggak lah, saya hampir detik ini juga, alhamdulillah saya juga udah ngobrol sama, saya nggak bisa bilang orangnya maaf. Cuman saya kemarin dia Minaldin, akhirnya kita ngobrol, dan orang ini yang sangat lumayan, akhirnya saya tahu kenapanya, dan dia pun nggak percaya saya itu mau menjauhkan anak. Oke. Semakin banyak teka-teki kayak puzzle yang sudah mulai tersusun satu persatu gitu. Kenapa dibilang kayak menjauhkan anak gitu. Ya, mungkin karena ketidaktahuan tentang isu tentang 3 huruf tersebut dipikirnya sebegitu gampang menular, padahal sama sekali enggak ya. Jadi teman-teman please banyak baca Google, karena secara pribadi pun aku juga mikirnya 3 huruf tersebut tuh begitu ngeri banget, ternyata enggak. Jauh lebih parah tuh adalah orang yang kena penyakit kayak diabetes atau jantung lah ya, yang harus banyak treatment A, B, C, dan D. Tapi kalau untuk hal tersebut, itu sebenarnya sudah relatively, bahkan di sejumlah negara setahu aku, itu udah bukan lagi dikategorikan sebagai penyakit yang mematikan begitu loh. Well, ini lebih ke masalah stigma, dan aku prihatin untuk masalah isu tersebut yang bisa beredar kemana-mana. Cuman sekali lagi, kalau kalian lihat dari awal pembahasan, aku tidak pernah menyebutkan nama penyakit tersebut itu apa, cuman aku berusaha menyampaikan bahwa jangan takut gitu loh, dan kalaupun itu benar, itu sama sekali bukan hal yang mengakhiri hidupnya gitu. Karena ada banyak cerita dan juga cara untuk tetap aman dan juga sehat jika memiliki hal tersebut. Oke. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.